Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Abdurrahman Subur dengan nomor NIM 057503252, jurusan Fakultas Keguruan Ilmu dan Pengetahuan, Prodi dari Prodi Teknologi Pendidikan. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses lahirnya Pancasila, nilai-nilai yang terkandung, dan relevansi bagi generasi muda. Proses lahirnya Pancasila, proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara melibatkan 3 badan penting dan melalui beberapa tahapan krusial, yaitu BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Yang pertama, BPUPKI. Proses dimulai dengan sidang pertama BPUPKI yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Tujuan sidang ini adalah merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. BPUPKI bertugas menyelidiki dan menyusun dasar negara bagi Indonesia merdeka. Dalam sidang pertamanya, beberapa tokoh menyampaikan usulan mengenai dasar negara. Yang pertama, Muhammad Yamin, 29 Mei 1945. Yang kedua yakni Supomo, tanggal 31 Mei 1945. Dan terakhir Insinyur Soekarno, 1 Juni 1945. Selanjutnya, Piagam Jakarta. Waktu perumusan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 setelah sidang BPUPKI. Dibentuk Panitia 9 yang diketuai Insinyur Soekarno untuk merumuskan kembali usulan-usulan dasar negara. Hasil rumusan ini dikenal sebagai Piagam Jakarta yang memuat rumusan 5 sila. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga yakni PPKI. Untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia yang baru merdeka, dilakukan perubahan pada sila pertama sebelum Pancasila disahkan. Pengesahan Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. PPKI mengadakan sidang dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaannya. Sebelum pengesahan, frasa kontroversial dalam sila pertama Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini menunjukkan sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di atas kepentingan golongan. Rumusan final sah sebagai dasar negara. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, rumusan Pancasila yang sah dan menjadi dasar negara Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Berikut nilai-nilai terluhur yang tercermin peristiwa perumusan Pancasila dari BPUPKI hingga pengesahan oleh PPKI mencerminkan nilai-nilai luhur yang menjadi inti dari kepribadian bangsa Indonesia. Yang pertama, toleransi dan kebijakan. Terlihat jelas dalam momen perubahan sila pertama dari Piagam Jakarta. Para pendiri bangsa, termasuk tokoh-tokoh Islam,
menunjukkan sikap rela berkorban dan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan demi persatuan bangsa yang majemuk. Yang kedua, musyawarah dan mufakat. Seluruh proses perumusan dasar negara dilakukan melalui perdebatan dan penyampaian pendapat dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Mereka menghargai perbedaan pendapat dan mencapai keputusan melalui persatuan yang didasarkan pada hikmat kebijaksanaan. Yang kedua, semangat kekeluargaan dan gotong royong. Para tokoh bekerja keras dan bersama-sama merumuskan fondasi negara tanpa memandang suku atau agama, menunjukkan semangat untuk mencapai cita-cita bersama. Dan yang terakhir, integritas dan patriotisme. Para pendiri bangsa memiliki komitmen kuat untuk mendirikan negara yang berdaulat dan adil, dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang dijaga dari budaya Indonesia sendiri. Kesimpulan untuk generasi muda. Pelajaran terpenting dari sejarah lahirnya Pancasila adalah kemampuan untuk bersatu dan berkompromi di tengah bahwa perbedaan yang ada. Para pendiri bangsa mengajarkan kita: 1. Perbedaan suku, agama, dan pandangan politik tidak boleh menjadi penghalang untuk mencapai tujuan nasional yang lebih besar. Yang kedua, setiap masalah harus diselesaikan melalui diskusi yang jujur dan terbuka, dengan mengedepankan akal sehat dan kepentingan bersama, bukan dengan paksaan atau kekerasan. Yang ketiga, kita harus siap mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan demi kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.